ada belatungnya ini. Coba saya lihat. Kamu dagang apaan sih? Jorok banget. Udah kita nggak usah makan lagi di sini yuk. Udah yuk. Ay, coba deh kamu lihat. Ini dibilang ada belatungnya tapi aku nggak ngelihat ada belatung. Sebelah kamu ada belatungnya? Nggak ada. Punya aku sih nggak ada ya Mbak. Ini punya kamu juga sebenarnya nggak ada belatung. Kok orang-orang pada bilang ada belatung? Bau amis ya? Ini punya Bu Yeyen. Jangan lupa testimoninya ya. Ya elah, lu kayak sama orang baru aja. Kita itu udah percaya kalau seblak lu tuh enak, sedap. Tenang wae atuh Halda. Seblak maneh mah emang paling ngeunah gitu. Sakacamatan, sakabupaten Garut lamun cek orang iput mah nya orang Sunda gitu. Ya udah, aku bikinin dulu lagi ya. Halda, kurang ajar kamu ya. Kenapa ini, Mbak? Kamu tuh gak usah sok polos ya. Kamu kan yang udah ngerebut semua pelanggan sebelah aku. Kamu bujuk apa mereka sampai beli di sini semua? Atau jangan-jangan kamu udah jelek-jelekin warung aku ya? Maaf, Mbak. Tapi saya dari awal bersaing sehat. Saya nggak pernah ngejelekin siapapun. Aduh, kita datang kemari ini karena emang rasa seblaknya si Halda tuh enak. Mbak dengar sendiri kan? Saya nggak pernah ngejelekin siapapun. Emang bener seblak saya enak. Alah, gak usah sok polos kamu. Enggak saatu Nur maneh teh tong ngerakeun kan si Halda teh masih saudara gitu, apalagi kamu teh lebih tua. Puas kamu Halda. Setelah kamu bikin aku cerai sama suamiku, sekarang kamu mau bikin usahaku mati juga. Alhamdulillah, hari ini lumayan juga penghasilan aku. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Laris. Pijitin ya. Kamu ini ngapain sih pijit-pijitin aku? Kamu tuh makin bete makin lucu tau nggak? Kamu tuh nggak pernah tobat, Mas. Tobat. Gak enak kalau sampai Mbak Nurma lihat. Aku lagi kerja, kamu pergi. Dasarin Aku udah bilang sama dia, Mbak, tapi dia tuh Alah, kamu ya. Jadi kayak gini kelakuan kamu di belakang aku. Udah, Mak. Tega-teganya kamu selingkuh sama suami aku. Udah, Mak. beneran. Aku ini nggak ngapa-ngapain sama suami kamu. Dan kamu Mas, udah cukup ya. Selama ini aku kasih kamu banyak kesempatan. Kamu mau sama Halda? Iya, Enggak, mau. enggak. Silahkan, lanjutin hubungan kalian berdua. Tapi ceraikan aku sekarang juga. Mbak kenapa ngebahas itu lagi sih? Kan itu juga udah lama. Lagian Mbak sendiri sudah tahu kalau itu semua salah paham. Dan itu bukan salah saya kok. Heh, mau kamu ngelak sejuta kali pun, aku tetap gak akan percaya. Yang jelas kamu satu-satunya alasan yang udah bikin rumah tanggaku hancur. Udah. Kalau kayak begini, lu jadi ngerusak selera makan seblak gua nih. Alah bodo amat, biar aja mereka semua tahu kalau kamu tuh pura-pura polos, padahal kamu tuh busuk. Cukup Mbak. Saya udah bilang dari awal, saya mau damai aja sama Mbak. Dan Mbak malah fitnah saya kayak gini. Berani-beraninya kamu kebentak orang tua ya, dasar nggak tahu diri. Udah. Mas, Mbak Nurma. Malu lo diliatin sama para warga di sini lagi pada makan, gak enak. Biarin aja, biar dia tahu rasa. Bisa dibicarakan baik-baik. Udah. Ayo pulang. Awas. Astagfirullahaladzim. Sabar ya. Enggak apa-apa Bu Yeyen. Maaf ya, jadi malah kayak gini. Aku buatin lagi ya. Iya. Sebentar ya. Ibu itu ngapain sih ngelakuin kayak gitu tadi? Malu tau nggak Bu dilihat sama warga? Wah, gimana sih? Masa ibu harus diam aja ngeliat Halda curangin usaha kita? Allah, curangin kayak gimana sih Ibu? Emang Ibu itu ada buktinya? Terus soal tuduhan selingkuh juga. Mbak Halda tuh nggak salah apa-apa, emang dasarnya bapak itu loh yang genit. Kamu tuh gimana sih, Lil? Bukannya belain ibu sendiri, malah belain Halda terus? Bu,
justru aku tuh karena sayang sama ibu. Aku nggak mau ibu salah langkah kayak gini. Aduh udah deh, nggak usah ceramain ibu ya. Pokoknya mulai sekarang kamu nggak usah deket-deket sama si Halda. Ibu nggak suka. Alah. Iyalah Bu Yeyen, Bu Iput. Enak, makan seblak enak. Makan sendiri-sendiri, kagak ngajak-ngajak. Pada nyeblak di mana nih, Bu? Kita makan seblak di tempatnya Halda. Tahu gitu kita ajak ya. Biar lu ikut nyaksiin tuh. Ada perang yang hebohnya udah melebihi perang Bharatayuda, Begono. Perang apaan? Jadi gini ceritanya. Tiba kita lagi makan seblak. Tiba Nurma dateng. Dia maki-maki tuh si Halda. Katanya si Halda ngerebut pelanggannya. Begono. Padahal atunya wakam si teh pindah langganan sebelah ke si Halda teh. Soalna sebelah si Halda teh ngeunah pisan gitu. Bener tuh. Lucunya lagi si Nurma entu berantem ngungkit-ngungkit katanya. Si Halda entu penyebab perceraian rumah tangga mereka, Begono. Padahal Maya, emang udah jelas-jelas itu lakinya si Nurma emang kegatelan. Kayaknya ngerenyep banget dia kalau ngeliat perempuan ya. Astagfirullahaladzim, kebayang sih hebohnya kayak gimana tuh ya. Ya Allah, padahal Lila itu kan anaknya baik Tapi kenapa ibunya begitu ya? Dan kalau ngomong Keceplosan, maaf. Bener pisan eta teh, ih Iput aja jadi ilpil gitu. Pokok namanya Adani sama Fahri. Kalau mau nyeblak teh jangan di warungnya si Nurma gitu, mending di tempat Halda. ya ibu-ibu, itu namanya budaya boykot. Itu yang nggak boleh tuh. Kita harus adil dong. Sekali-sekali kita juga makan tuh di lapaknya Mbak Nurma. Ah, babang kalau dibayarin sih nggak apa-apa. Waduh, buset, kok berantakan begini sih? Bau banget lagi. Bangke lagi dan. Ya dah, kagak enak banget makan begini nih. Kondisinya begini kok kotor. Urusan nih kalau kotor kayak gini. Waalaikumsalam. Dan ini kenapa kotor kayak gini? Bau banget lagi. Asli, bau banget ya. Mana Haldanya coba? Ah, nggak ada. Gak ada, gue nyampe juga kagak ada. Nah, ini ada yang aneh nih dan baunya nih dan kok kayak bau bangke gini ya? Iya, bangke. Iya bau. Baunya pas lu datang sini. Kurang ajar. Astagfirullah dan. Bangke tikus gini di wajahnya dan. Ini dari mana tuh kok bisa bau? Kok jadi berantakan gini sih? Mbak Halda, Kita juga nggak tahu kenapa bisa berantakan begini. kita nemuin bangke tikus di wajan Mbak. Emang dari mana aja sih kok sampai nggak tahu? Saya habis dari toilet. Kok tiba-tiba ada bangkit tikus? Ini pasti kelakuannya Mbak Nurma. Mbak Halda. Dan bantu beres-beres ya. Weh, enteng banget kerjaan lo, nyuruh-nyuruh doang. Mbak Nurma kenapa ngotorin gerobak saya dan malah naruh bangkit tikus di sana? Bahkan aku udah bilang, kita bersaing secara sehat, gak dicurangin kayak gini, Mbak. Apa sih maksudnya? Nggak ngerti deh. Mbak, udah mendingan Mbak itu ngaku aja. Aku udah tahu kok, jelas-jelas pasti Mbak Nurma yang lakuin. Duh, bu apa nih? Bang Malik bu apaan sih? Ini bangke tikus yang kita temuin di gerobaknya Mbak Halda. Ngapain kalian bawa bangkit tikus ke sini? Sana mau pergi. Ya jelas-jelas ini Mbak yang bawa ke gerobak aku. Mbak, aku ingetin ya, mulai sekarang kita bersaing secara sehat. Jangan curang-curang lagi kayak gini. Kamu nggak usah nuduh kalau nggak punya bukti. Lah, gimana Mbak? Lepas nggak? Saya
emang baik banget kayak gini. Udah kasih diobat ya. Bentar, kamu luka gimana? Mbak Halda, udah sebaiknya kita pulang dulu aja. Kita harus bersihin gerobaknya Mbak Halda dulu. Pakai kebalat lagi. Sholat dulu deh mumpung sepi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak, maaf ya. Aku tadi nggak sengaja, aku buru-buru. Ini cabenya busuk semua, Mbak. Iya ya? Kok bisa kecampur sama cabai busuk ya? Emangnya Mbak nggak ngecek dulu waktu beli? Enggak, Ay. Tadi penjual langsung masukin ke dalam kresek ini. Kok berasa ada yang aneh ya? Perasaan cabai yang busuk agak banyak deh. Makasih banyak ya kamu udah mau nengokin anak-anak yayasan. Terus juga kamu mau ngajarin anak yayasan di sini. Sama-sama Kak, aku juga seneng tahu kalau kesini sekalian healing. Karena bosen dengerin ibu berantem sama Mbak Halda tuh malah jadi pusing. Pokoknya kamu jangan pernah bosan untuk ingetin ibu kamu terus. Assalamualaikum, Ren. Waalaikumsalam. Kamu udah ada di sini juga. Itu gimana tangan kamu udah diobatin? Udah, Bang Wali kenal juga sama Kak ini. Izin angkat telepon sebentar ya. Kalian lanjutin dulu aja ngobrolnya. Oh iya. Kak ini, Bang Malik udah punya pacar belum sih? Ayo, nanya-nanya kayak gini kenapa nih? Tiba-tiba jadi bisik-bisik ngobrolnya. Bukan apa-apa kok Bang. Oh ya, kalau gitu aku pamit dulu ya. Oh iya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Iya. Kak ini kenapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya Mbak, seblaknya. Iya, sama-sama. Hei! Bayar jatah keamanan. Kalau enggak, gue berakabrik. Hah? Jatah keamanan? Apanya yang dibuat aman, Mas? Ini karena ada Mas, malah orang-orang tuh pada takut. Bukannya aman. Oh, jadi lu milih gue buat ngerusakin nih tempat? Oke! Saya bisa laporin kamu ke polisi. Laporin aja! Kalau lu mau, hidup lu gue berakabrik juga! Emang Mas pikir saya takut? Mas. Apaan nih? Berani banget. Siapa lu? Hah? Ya Mas siapa? Muka doang kayak preman beraninya lawan cewek. Ampun. Berani banget tuh orang. Bang nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Saya sekalian mau pesan seblak satu ya. Iya, boleh. Saya beresin dulu ya, Mas. Iya, Bapak saya aja yang bantuin. Gimana sih? Gitu aja nggak becus. Mana gue tahu kalau ada yang bakalan belain si Halda, malah tunjuk-tunjuk silat lagi. Aduh. Mana bayaran gue? Coba ya. Gue butuh buat berobat nih. Enak aja dapel. Kerjaan aja nggak beres. Hah, nih, udah pergi sana. Dan jangan bocorin kalau saya suruh kamu. Awas lo. Bu, itu siapa? Kok kayak preman gitu sih? Jangan lihat orang dari penampilannya. Tampangnya memang kayak preman, tapi tadi tuh orang beli seblak kok.
Oh iya Bu, aku punya ide buat meningkatkan penjualan seblak kita. Jadi nanti setiap warga yang datang ke sini buat beli seblak bakalan dapat 1 kupon. Terus nanti kalau mereka udah dapat 5 kupon, mereka bakalan dapat 1 seblak gratis. Gimana Bu? Bagus kan ide aku? Ya udah, terserah kamu aja lah. Siang ibu-ibu, siang Bang Dani. Pada ngumpul, Lila mau promosi, boleh nggak? Wih, boleh dong. Itu teh naon kupon naon? Kupon seblak Nurma. Nurma. Nih, Iya, jadi nih tuh nanti kita mau bikin kalau semua nanti ibu-ibu sama Bang Dani beli 1 seblak, bakalan dapat 1 kupon. Terus nanti kalau udah kekumpul 5, bakalan dapat 1 seblak gratis. widih. Majuan nih Dan. Menarik nih. Boleh, Berarti ini 1 kupon ini apa nih? Contoh doang ya? Enggak, ini spesial buat Bang Dani sama ibu-ibu. Jadi nanti tinggal beli 4 aja. 3 beli 4 lagi? Iya, terus dapat gratis 1 lagi. Ih, sedap. Tapi maaf ya Lila, maaf kate nih. Gue bukannya kagak mau makan seblak di tempat lu. Tapi bagaimana sih ya, gue lihat muka emak lu aja, udah empet banget gue. Soal udah ada orang kayak begitu galak bener, lebih galak dari Yeyen. Iya Pan. Astagfirullahaladzim. Bu Yeyen jangan ngomong kayak gitu. Kesian Lila tersinggung tuh. Enggak apa-apa kok Bang Dani. Maaf ya ibu-ibu, Bang Dani. Emang sifat ibu, saya kan suka gampang marah. Ya udah, Mbak mari kuponnya, kasih gue lebihan. Ntar gue bantuin promoin ke Warkamsi. Serius sih, Bibi? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Gini juga gue baik orangnya. Amanah tuh baginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin kan saya belum sempet beli. Hari ini saya mau beli 3 deh. Siap, aku bikinin dulu ya. Saya mau minta maaf ya. Kemarin Mas jadi keikut berantem. Tenang aja Mbak, yang penting sekarang udah aman semuanya. Saya duduk sini dulu ya. Ya. Assalamualaikum Mbak Alda. Waalaikumsalam, Lil. Kok tumben datangnya ke sini siang-siang? Yang pertama aku meminta maaf buat kelakuan ibu aku kemarin. Aku jadi nggak enak deh sama Mbak Alda. Tenang aja. Lagian aku sama Mbak Nurma kan emang dari dulu kayak gitu. Ada aja yang nggak cocok. Kamu jangan ngerasa bersalah ya. Ini bukan salah kamu kok. Makasih ya Mbak. Emang terbaik deh, baik. Terus yang kedua, aku boleh izin bagi-bagi kupon ke Bang Malik nggak? Kok promosi di lapak orang sih? Ya, maafin nggak boleh ya. Boleh dong. Untuk keponakan tersayang aku apa sih yang enggak? Udah sana bagiin. Yang penting kan kita bersaing secara sehat, ya kan? Bang Malik, Apa itu, Wil? aku mau ngasih kupon nih buat Bang Malik. Nanti kalau Bang Malik beli 1 seblak bakalan dapat 1 kupon. Terus nanti kalau udah dapat 5, Bang Malik bakalan dapat 1 seblak gratis loh. Wih, oke banget nih kayaknya. Pasti ide kamu. Kalau gitu kasih aku lebih aja deh, nanti aku bantu promosiin di yayasan. Boleh banget, makasih ya. Makasih banyak ya. Makasih Lila. Bang Malik, ini ya pesanannya. Makasih ya Mbak Alda. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu amat ngelihatnya. Biasa aja kali, Lil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, aku beliin buat kalian. Buat gantiin yang kemarin aku nggak jadi beli. Asik. Seblak. Seblak. Makan seblak hari ini. Makasih banyak ya. Ini kayak gini enak banget nih kalau lagi ngantuk. Terus makan seblak yang pedes-pedes udah paling best banget. Oh ya, aku sekalian mau kasih ini. Apa tuh? Jadi tadi aku beli seblaknya di warungnya Halda. Tapi tiba-tiba Lila datang, katanya kalau beli seblak di tempatnya ibunya, dia kasih 1 voucher ginian. Kalau udah kekumpul jadi 5 voucher, bisa tukar sama 1 seblak gratis. Oh gitu? Iya sih. Wah yaudah kalau gitu nanti kita ke seblaknya Mbak Nurma aja. Sebenarnya aku agak malas makan di tempatnya Mbak Nurma. Nggak apa-apa lah, kami bantuin Lila. Iya. Ngomong-ngomong Lila, kayaknya Lila tuh suka sama kamu deh Malik. Ya soalnya tiba-tiba dia nanyain ke aku kalau Malik tuh punya pacar nggak sih? Ya kamu jangan cemburu gitu dong, Ay.
cemburu. Silakan duduk. Biasanya nulada. Pakai ceker sama tulangan. Sama bakso. Salam. Dani, Fahri. Kak Aini sama Bang Malik kemana? Oh, tadi mereka juga mau ikut ke sini, cuma tiba-tiba mereka harus ketemu sama donatur, jadinya aku doang deh. Ya udah, aku pesan satu ya. Oke, makan sini. Sip, ya. Iya, aku bawa ke sini ya. Boleh. Sekalian dibayarin Bu kan. Kalau duduk bareng biar kami gitu ya. Kalau aku pakai kupon, berarti aku harus mikirin gimana caranya kasih gratisan tapi nggak rugi. Sial bener. Kok aku bisa nggak tahu sih kalau kulkasnya nggak dingin? Jadi busuk deh cabenya. Mana harga cabai lagi mahal. Kalau dibuang malah rugi nih. Apa aku pakai aja ya? Tadi kan aku habis beli cabai yang baru. Aku campur aja sekalian. Bu Ibu, sebelahnya udah dateng. Makasih ya. Sama, selamat makan. Udah dateng nih Kak. Iya, makasih. Berdoa dulu sebelum makan. Makan. Bagaimana? Menurut kalian? Kalau kata gue sih, masih enakan seblak di Halda. Bener pisan eta teh yen. Ieu mah rasana teh henteu kahilir ka kulon kawetan gitu. Teu ngeunah jauh pisan jeung si Halda mah. Bu Yayan, Bu Iput, nggak enak ah. Yang penting rasanya masih bisa diterima. Iya. Mai, kamu nggak apa-apa? Bu Yayan nggak apa-apa. Untung aja penjualnya belum sempat buang cabai busuknya. Jadi aku bisa beli dengan harga yang sangat murah. Mana sih ojeknya lama banget? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mbak, maaf ya. Aku tadi nggak sengaja, aku buru-buru. Ini cabenya busuk semua, Mbak. Iya ya? Kok bisa kecampur sama cabai busuk ya? Emangnya Mbak nggak ngecek dulu waktu beli? Enggak, Ay. Tadi penjual langsung masukin ke dalam kresek ini. Jadi aku nggak ngecek. Aduh, nanti aku komplain deh sama penjualnya ya. Kok berasa ada yang aneh ya? Perasaan cabai yang busuk agak banyak deh. Halo, Assalamualaikum. Iya, saya menuju ke sana sekarang, Pak. Baik, ditunggu ya. Maaf, Pak, atas keterlambatannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Mbak Nurma, maaf banget.
Aini buru-buru harus ketemu sama donatur sekarang. Kalau gitu Aini permisi dulu ya. Oh iya, silahkan Ai. Ya, assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam. Dengan begini, aku bisa menekan harga modal. Karena harga cabai segar udah mahal banget. Bu, mau Lila bantuin nggak? Hah? Nggak usah. Kamu tidur duluan aja sana. Ya udah kalau gitu aku istirahat dulu ya. Nanti kalau ibu capek istirahat aja dulu. Ntar subuh dilanjut. Ntar Lila bantuin. Ya. Kakaknya udah dapet 3 kupon ya? Iya. Kalau beli lagi sekarang aku kasih 1. Jadi tinggal kumpulin 1 kupon lagi bisa dapat sebelah gratis. Ini juga buat kakaknya. Sama-sama. Lila? Kak Aini. Lagi rame banget ya pelanggannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku mau pesen seblak ya. Aku level 2 aja. Kalau aku yang levelnya paling tinggi ya. Tinggi banget segini nih. Aku samain aja sama ini. Selera kita mirip. Iya, ikut-ikutan aja loh. Kalau gitu kalian duduk di sini dulu aja. Aku buatin sebelaknya. Oh, Iya. oke. Nanti kalau misalkan udah, kamu ikut minggu sama kita ya di depan. Bagus itu. Kayaknya nggak ada yang sadar kalau aku pakai cabai busuk. Kalau begini, aku bisa pakai cara ini seterusnya. Kenapa sih kalian duduk aja tuh heboh banget? Ini apa nih maksudnya? Aduh. Ngangin gini. Gue pengen lihat itu seblak. Iya, tadi pesennya yang mana deh? Gimana lancar kerjaannya? Alhamdulillah Kak, semenjak ada promo kayak gini jadi lumayan rame. Alhamdulillah. Terus gimana sayuran kamu? Laku Dan? Wah, Aini mulai perhatian nih sama gue. Kayaknya dia udah bosen kali ya sama si Malik. Alhamdulillah Ai, lancar dagangan, laris manis. Cuman ya gitu, kasbon semua. Pantesan gerobak sebelahku jadi sepi. Ternyata langgananku pada beli di warungnya Mbak Norma. Tapi aku senang. Usaha Lila untuk promosinya berarti berhasil. Assalamualaikum. Kalau kalian teh sudah di sini kita nonton aja. Ibu teh dengar eta cenah gosip dapet eta kupon gratis mana tuh? Rizky udah diatur sama Allah. Yang penting kita tetap ikhtiar dan berbaik sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit juga. Waalaikumsalam. Ngapa muka lo? Pucat gitu. Ya ini Pok, sakit banget perutnya. Iya. Lah, lu ngapa juga? Aduh, maaf. Bu Yayan, Bu Iput, nitip mobil bentar ya. Ini saya mau harus ke WC dulu nih ya, penting nih. Astaga, Dani. Maaf. Titip bentar ya. Ih, lu mah jorok banget. Yen, si ada nih teh kayak Iput kemarin gitunya. Iput kayak bulak balik ke WC nepi ka 7 kali gitu nyeri bateng. Ah, emang pada makan apaan bisa begono? Abis makan seblak Nurma. Makan seblaknya si Nurma, Yen. Ya elek, lu pan 11-12 sama gua, makan pedes level berapa aja juga kagak bakalan sakit. Kamu teh bener pisan atuh Yen, tapi kenapa atunya Iput teh makan seblaknya si Nurma jadi nyeri beteng gitu? Biasa nama di tempat si Halda teh henteu nyeri beteng. Bener tuh. Ini ada yang aneh berarti. Ya? Kita tunggu Dani dulu deh. Ntar kalau Dani udah balik, kita cabut tuh ke tempatnya si Nurma. Mending lu tanya aja sendiri, apa jangan-jangan nih bahan yang dia pakai kagak beres begono. Samperin aja. Saya setuju. Ngapain kesini? Mau nyobain seblak bersih dan bebas dari bau amis ya? Ini apa? Mana saya tahu? Kok nanya saya? Emang itu apa? Ini barangnya yang kamu taruh di gerobak saya kan?
biar orang-orang gak ada yang datang. Ini santet kan, Mbak? Nurma. Ibu, pada mau beli seblak ya? Silakan. Ih, siapa yang mau beli? Kita kemarin nih, mau ngasih tahu kalau yang pada makan seblak di mari itu lagi pada sakit perut. Apa nih? Datang-datang main nuduh-nuduh sembarangan. Kalau kalian sakit perut, jangan salahin sebelah saya. Salahin perut kalian yang emang gak bisa makan pedas. Ala Nurma, selama ini kita teh makan seblak di warungnya si Halda gitu. Entah pernah nyadari batang gitunya dari level 1 sampai 10. Tapi kunaon atuh kita teh makan seblak di tempat kamu. Sararea tah nyadari batang alias sakit perut gitu semuanya. Iya benar. Jangan-jangan bahan yang lu pakai itu emang bahan-bahannya kagak bagus ya, kagak higienis. Kalau kalian nggak mau makan di sini, ini pergi deh. Nggak usah jelek-jelekin atau nuduh-nuduh dagangan orang sembarangan. Dagangan saya bersih dan sehat. Udah sana pada pergi deh. Udah nggak beli aja juga pada ribet deh. Sana. Sana pergi. Pergi. Perasaan gak ada yang aneh sama bumbu seblaknya. Tapi kenapa warga yang makan di sini pada sakit perut sih? Bu, mau Lila bantuin nggak? Nggak usah. Kamu tidur duluan aja sana. Aku harus cek pasti kita misi cabai itu. Astaga, Ibu, ini apa, Bu? Jadi ini alasannya Ibu nggak ngebolehin aku bantu bikin bumbu seblak? Karena emang Ibu itu pakai cabai busuk kayak gini. Astagfirullah, Bu. Kenapa sih Ibu itu ada aja hal buruk yang Ibu lakuin? Kalau kayak gini terus warung kita tuh bisa jadi sepi, Bu. Kita nggak punya pelanggan. Lila aja capek loh, Bu, lihat kelakuan Ibu kayak gini. Apalagi yang lain, Bu. Banyak ngomong kamu ya. Kalau kamu nggak mau jadi anak ibu, sana pergi. Jadi anaknya Halda aja sekalian. Sana. Sana. Anaknya normal loh, kan? Iya, Bang. Kenapa ya? Lumayan juga nih bocah. Kagak dapat duit lebih dari ibunya. Seenggaknya gue bisa senang-senang sama anaknya. Bos ikut campur loh. Sekali lagi gue liat lu kayak gini. Habis lu di tangan gue. Cabut! Ampun bang, ampun. Gila. Sorry. Kamu nggak apa-apa? Ada luka-luka nggak? Nggak ada kok, Bang. Ya udah, kamu biar saya antar pulang aja ya. Tapi aku nggak mau pulang. Yaudah, gimana kalau kamu ikut saya ke yayasan dulu, biar kamu nenangin diri ya. Aku ngerti perasaan kamu.
Tapi jangan sampai kamu malah ninggalin ibu kamu sendiri. Gimana pun juga, Ibu Nurma itu ibu kamu. Aku nggak habis pikirnya sama ibu kamu. Bisa-bisanya loh dia pakai cabai yang udah busuk untuk seblaknya. Itu kan bahaya banget. Sampai warga semua pada sakit perut. Aku minta maaf ya kak atas apa yang dilakuin sama ibu aku. Nggak, bukan kamu yang salah. Ibu kamu. Aku tuh marahnya sama ibu kamu. Iya, kamu jangan nyalahin diri kamu kayak gini lah. Ini semua bukan kesalahan kamu kok. Oh ya kak, aku boleh minta tolong nggak? Jangan kasih tahu warga ya masalah ini. Aku takut kalau warga tahu, mereka bakalan nyerang ibu. Dan aku janji, aku bakalan ngasih tahu ibu. Iya, kamu tenang aja ya. Makasih ya kak. Iya. Oh ya, Bang Malik, makasih ya udah nolongin aku tadi. Aku nggak tahu deh kalau nggak ada Bang Malik tadi bakalan terjadi kayak gimana. Sama-sama Lila. Aku boleh numpang ke toilet bentar? Oh iya, nggak? silakan. Boleh? Lik, kayaknya Lila suka deh sama kamu. Soto ya kamu, Ay. Lagian kan dia juga masih underage gitu gayanya kan. Masih 16 tahun kan dia? Di, kamu tuh jadi orang sotoy banget sih. Dia gitu-gitu udah 21 tahun loh. Hah? Ya udah tetap aja, ya enggak lah. Ya nggak ada salahnya kan. Ya kamu sekarang berapa? 25 apa 26? Ya, cocok lah. Kok kamu ketawanya kayak cemburu gitu ya? Ajit, sedap kan? Nggak bener nih si Nurma bikin keblaknya. Bikin orang-orang sakit perut. Kalau bukan karena kupon, nggak mau kita datang ke sana. Makanya, kalau jadi orang itu jangan suka tergiur ame promo doang. Contoh gua, biar kata jelek-jelek begini, gua mah setia. Sekali gue makan di tempat Nurma sakit perut, gua ogah lagi dah. Di sini nih, seblak tempatnya si Halda, jaminan mutu, udah paling bener, paling sedap. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau sebaik-baiknya pembagi rezeki. Tapi semoga aja seblak Mbak Nurma masih tetap ada pembeli. Biar dia nggak salahin aku lagi. Apa sebaiknya aku ngobrol baik-baik sama Mbak Nurma ya? Ini semua gara-gara Halda. Dia udah bikin semua yang aku punya hancur dan pergi. Assalamualaikum. Ngapain lagi kamu datang sini, hah? Mbak, tadi Lila tuh diganggu sama preman. Untung aja ada yang nyelamatin, kalau enggak dia bisa disakitin sama preman, Mbak. Itu akibatnya kalau nggak bisa dengar kata orang tua. Emang bener-bener percuma ya ngomong sama ibu itu? Mbak, ini udah denger semuanya dari Lila. Lila ceritain semuanya masalah cabai busuk. Berhenti, Mbak. Berhenti nyusahin semua warga di sini. Warga di sini jadi sakit perut gara-gara cabai busuk yang Mbak pakai. Kamu tuh ngomong apa sih, Aini? Siapa yang pakai cabai busuk? Kamu tuh jangan fitnah ya. Mbak Nurma, udah ya Mbak. Saya sama Aini itu udah tahu semuanya. Tapi Mbak tenang aja. Karena kami nggak akan sebarin hal ini ke warga. Tapi kalau sekali lagi Mbak masih pakai cabai busuk di bumbu seblak Mbak, kami nggak akan segan-segan untuk laporin Mbak ke polisi. Ayo, kami permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sial. Semua gara-gara mulut ember si Lila. Sekarang aku udah nggak bisa pakai cabai busuk buat neken harga modal. Malah sekarang warga udah nggak ada yang mau beli seblak di sini lagi. Mbak Nurma, Mau ngapain lagi sih kamu kesini, hah? Oh, mau ngetawain karena sekarang semua warga udah pada beli seblak di tempat kamu, iya?
Aku datang ke sini mau minta baik-baik sama kamu, Mbak. Aku mau ngajak kita berdamai. Biar kita bisa bersaing secara sehat. Aku juga udah maafin semua kesalahan Mbak Nurma sama aku. Dan aku berharap kita bisa mulai hubungan ini dari awal lagi. Mau kan, Mbak? Jangan mimpi kamu ya. Kamu pikir aku bisa lupa atas apa yang udah terjadi sama aku? Ingat itu ya. Jadi mending sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Gimana lagi caranya aku bisa menghancurkan Halda? Aku pengen dia menderita seperti apa yang aku rasakan selama ini. Nah, bagaimana kondisi perut lo? Masih belum kapok juga lo makan seblak di tempatnya Nurma? Timbang demi kupon gratis makan seblak doang, lu ampe rela tuh jajan seblak tiap hari. Iya, udah ya. Terus aja. Seneng banget Ibu Yaya nih lihat orang menderita. Bukannya ditanya baik-baik gitu, udah sembuh belum sakitnya? Nih ngerocos aja. Perkara dicari sendiri, minta didoain. Lah, lu nih, kok lu nggak sakit perut? Kan lu makan seblak di Nurma juga sama. Ya saya kan makan seblaknya pedesnya yang biasa aja. Terus juga habis itu pulang langsung minum susu tuh dan buat netralin. Beda kalau orang pinter mah pemikirannya begono. Kagak kayak dia nih bang. Dia mau otaknya mana nyampe mikir begono, yang ada di otaknya bagaimana caranya dapetin makan semangkok seblak gratis. Begono dia mah. Emang iya dah? Lah emang enak. Lu pomo, jadi lu kena ajab tuh sakit perut. Astagfirullahaladzim, Bu Yaya ngedoain saya kena azab. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Yang kena azab Bu Yayan aja ya Allah. Bu Yayan lebih berhak mendapatkan azab itu ya Allah. Karena sudah menyakiti hati orang lain. Ya walaupun benar. Lu ngapain jadi ngedoain gue yang kagak-kagak? Kalau gue kenapa-napa, utang gue lunas, begono? Nanti aja ya Allah setelah udah lunas utang-utangnya. Begini nih kalau orang yang otaknya seblak gratis doang nih begini. Doa aja bersambung. Saya ingin menjatuhkan usaha musuh saya, Mbak. Mbak bisa kan? Santet dia atau apain dia supaya usaha dan hidupnya hancur. Itu perkara gampang buat saya. Taruh ini di tempat usaha temanmu. Dijamin apa yang kamu inginkan tercapai. Baik, Mbak. Dengan begini, aku bisa membalas Halda. Dan gimana kalau kita ronda ke arah barat dulu? Ya, sekalian beli susu jahe. Iya ya kan? Susu kan enak tuh. Ya, pas ngangetin badan ya kan? Duh, gawat. Kalau sampai mereka tanya kenapa malam-malam aku di deket gerobaknya Halda, bisa-bisa Halda keluar dan mereka curiga nanti. Aduh. Astagfirullahaladzim, Mbak Nurma. Ya Allah, Mbak. Ya Allah, Mbak Nurma. Jatuh, Mbak. Aduh, saya bantuin. Bisa, Mbak. Aduh, pelan-pelan. Aduh. Sakit ya, Mbak? Hah? Aduh. Sakit ya? Saya yang gak lihat jalanan. Iya. Jalanan licin banget tuh. Yaudah, Bang. Hati-hati ya, licin. Iya. Makasih udah dibantuin. Sama-sama, Mbak. Aduh, ya udah, Mbak. Mau kita anterin pulang? Ini udah malam soalnya. Atau Mbak mau ke kontrakannya Halda? Enggak. Saya bisa pulang sendiri kok. Kalian lanjut aja rondanya. Bener nggak apa-apa? Makasih ya. Iya, pelan-pelan, Mbak. Hati-hati, Mbak.
Waduh, banyak di depan. Ya deh. Ya, kita lanjut ke arah sana tuh. Masih banyak bang, iya kan kita. Bau apa ini? Baunya amis banget. Kenapa Bu? Ada yang bau amis? Karena dari kemarin saya selalu belanja bahan yang sama sih Bu. Jadi nggak mungkin kalau tiba-tiba amis. Tapi ini bau banget, Mbak. Ih, ada belatungnya ini. Coba saya lihat. Kamu dagang apaan sih? Jorok banget. Udah kita nggak usah makan lagi di sini yuk. Ay, coba deh kamu lihat. Ini dibilang ada belatungnya tapi aku nggak ngelihat ada belatung. Sebelah kamu ada belatungnya? Nggak ada, punya aku sih nggak ada ya Mbak. Ini punya kamu juga sebenarnya nggak ada belatung. Kok orang-orang pada bilang ada belatung? Bau amis ya? Tadi pas makan seblak di tempat Halda, itu rasanya baunya amis. Biasanya dia nggak begitu. Kok jadi jorok ya? Iya, aku juga ngerasa aneh. Mana seblaknya ada belatung pula. Iya. Bu, Ibu nggak ngelakuin apa-apa kan ke Mbak Halda? Ngelakuin apa? Ibu nggak ngelakuin apa-apa. Maaf ya Bu, aku cuma tanya aja kok. Saya tuh tadi aneh banget deh. Waktu Ibu nyuruh aku beli garam, di warungnya Mbak Halda tuh sepi banget pelanggannya. Nggak ada pelanggan sama sekali malah. Kamu tuh kenapa sih? Nuduh Ibu terus. Harusnya kamu tanya aja tuh sama si Halda. Siapa tahu dia pakai bahan busuk buat seblaknya. Halda itu nggak sebaik yang kamu pikir lah. Apa yang sebenarnya terjadi sama dagangannya Mbak Hilda ya? Kok mendadak sepi dan orang pada bilang seblaknya ada belatung? Ya Allah, kenapa warungku jadi sepi kayak gini? Semoga aja pertolonganmu datang ya Allah. Tadi anak saya makan di sini ya? Dia sekarang muntah-muntah di rumah. Jangan-jangan sebelah kamu beracun deh. Maaf Bu, tapi mungkin Ibu salah paham karena seblak saya dijamin kehigienisannya. Mungkin level kepedesannya terlalu tinggi ya Bu. Saya minta maaf ya Bu. Kamu pikir maaf aja cukup? Anak saya sekarang muntah-muntah dan harus dibawa ke rumah sakit. Saya minta ganti rugi. Ayo mana? Ini cuman uang ini sisa yang saya punya Bu. Saya harap diterima ya. Kamu pikir segini cukup? Ini mah cuma buat ongkos taksi doang. Makanya kalau jualan tuh yang jujur. Ya Allah, kenapa ini semua jadi makin berat? Selama ini hamba berusaha sebaik mungkin. Tapi kenapa ada aja ujiannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lu kenapa sedih gitu? Ada. Kayaknya warung kamu teh kena santet ini mah. Maksudnya ada yang ngirim santet gitu? Tapi atunya setahu Iput, kalau kena santet teh suka ada sesuatu yang ditaruh gitu di warung kamu. Mungkin ada barang apa gitu. Tapi pertanyaan teh kapan naruhna gitu. Pan warung kamu teh selalu rame. Astagfirullahaladzim, Mbak Nurmah. Ya Allah, Mbak. Ya Allah, Mbak Nurmah. Ya, tuh Mbak. Aduh, please. Saya bantuin. Bisa, Mbak. Aduh. Bentar. Semalam saya ngelihat Mbak Nurmah tuh ada di gerobaknya Halda. Iya, di gerobak kamu, Dak. Bisa jadi tuh.
Tapi bukan sujon ya. Cuman lu berdua kan emang udah lama tuh saingan, iya kan? Bener. Berburuk sangka di saat kayak gini mah boleh merenya Dan. Enggak. Aduh, maaf ya, bukannya maksud apa-apa nih. Aduh, jadi kagak enak nih. Udah deh, ibu, jangan ngomongin enggak, ntar malah jadi fitnah jadinya, ya. Oke, kita balik aja. Alah, ya udah, kita pamit ya. Ya udah Halda, semoga laris manis ya jualan kamu. Amin. Permisi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sambat. Astagfirullahaladzim. Ini beneran santet. Kalau bener Mbak Nurma yang ngirim santet ini, dia udah benar-benar keterlaluan. Ngapain kesini? Mau nyoblain seblak bersih dan bebas dari bau amis ya? Ini apa, Mbak? Mana saya tahu? Kok nanya saya? Emang itu apa? Ini barang yang kamu taruh di gerobak saya kan? Biar orang-orang gak ada yang datang. Ini santet kan, Mbak? Saya tahu. Bahkan Dani sendiri, Mbak, yang bilang kalau Mbak datang malam-malam ke gerobak saya. Ngapain, Mbak? Udah ngaku aja. Mbak. Sial kamu. Pergi sana kamu. Kamu ini cuma iri kan sama saya dan pengen bikin semua pelanggan saya kabur kan? Iya kan? Pergi sana. Pergi. Bu, apa bener Ibu ngelakuin apa yang dibilang sama Mbak Halda tadi? Kalau bener please Bu, berhenti. Kita tuh bisa dapat pelanggan tanpa kita harus melakukan hal seperti itu, Bu. Kamu ini apa-apaan sih? Bukannya belain ibu sendiri, malah fitnah ibu dan belain Halda. Kamu ini masih gak ngerti juga ya? Kalau Halda yang udah ngancurin keluarga kita. Dan sekarang dia mau hancurin usaha ibu. Aku mau pergi aja. Kalau emang Ibu udah tenang, baru kita ngomong, Bu. Udah sana pergi. Dasar anak gak tahu diri. Makin hari makin berani lawan ibunya ya. Awas saja kamu Lila. Akan ibu kasih kamu pelajaran nanti. Ini ya seblaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, alhamdulillah sekarang udah rame lagi ya. Makasih ya Ayo udah mampir. Sebenarnya aku juga udah sempet dengar apa yang terjadi kemarin. Aku juga bingung banget kenapa Mbak Nurma bisa setega itu sama aku. Tapi alhamdulillah sekarang warga udah mulai percaya lagi dan datang ke sini. Kalian dari mana? Kami habis bagiin sumbangan buat warga yang kurang mampu. Ada Babang Malik sama Aini. Udah pada denger gosip belum? Warungnya si Nurma sekarang sepi lagi. Ternyata benernya kalau warungnya Halda eta dikirim santet sama si Nurma. Emang kebangetan banget untuk orang. Ada gila-gilanya juga dia. Kalau gua mah nih ya, lu saksinya pada nih. Kalau Yeyen mah bersumpah kagak bakalan lagi mau makan di warung sebelah si Nurma dah. Males banget. Aku harus bikin seblaknya Halda hancur. Biar dia nggak bisa jualan lagi.
Ada gunanya juga aku stok minyak buat bakar sampah. Kali ini habis sudah usaha kamu, Halda. Si Ibu, udah jam segini mau kemana dia? Selamat tinggal, Halda. Halda, astaga! Hai. Balik! Ya Allah! Gara-gara aku Lila jadi kayak gini. Kita doain aja semoga Lila baik-baik aja ya. Soalnya juga kata dokter, memang benturannya keras, tapi insya Allah dia baik-baik aja. Aku nggak mungkin cerita ini dulu ke mereka kalau ini semua ulahnya Mbak Nurma. Lila, ayo bangun. Ibu di sini, Nak. Lila, ayo bangun. Lila. Mbak Nurma, alhamdulillah Lila baik-baik aja kok. Dia cuma butuh istirahat. Lila, ayo bangun, Nak. Mbak Halda, kita sebaiknya keluar ruangan dulu. Lila, ayo bangun dong, Nak. Ibu di sini, Nak. Mbak, Kamu bisa jadi kayak gini sih, Lila. Kenapa kamu harus datang ke sana sih, Lila? Ayo bangun, Nak. tenang Mbak. Lila cuma butuh istirahat kok, udah ya. Sakit badanku, panas. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Hah? Pergi kamu! Pergi kamu ini! Mbak, Ayo sana pergi! Mbak biarin Lila istirahat ya. Pergi! Pergi! Ini Mbak ya. Makasih ya, Dan. Sama-sama Mbak Nurma. Alhamdulillah. Mau ngapain lagi kamu? Mau cari masalah lagi? Nggak puas kamu udah celakain anak aku? Saya kesini cuma mau nanya tentang Lila. Dan saya mau nanya tentang gerobak saya yang dibakar.
Gerobak yang kebakar? Kok nanya sama aku sih? Karena saya tahu, saya ingat tadi malam Mbak yang nge-call saya. Mbak juga yang ngebakar gerobak saya. Aku nggak tahu ya kamu ngomong apa. Tapi yang jelas kamu yang udah bikin Lila celaka. Kamu harus ganti rugi. Yang harusnya minta ganti rugi itu saya, Mbak. Tapi saya malah memutuskan datang ke sini ngomong baik-baik sama Mbak. Tapi Mbak kenapa malah nyari ribut? Kalau gitu saya minta ganti rugi. Sekarang. Aku nggak mau ganti rugi. Orang aku nggak ngapa-ngapain kok. Kamu yang harus ganti rugi karena kamu dicelakain Lila. Kalau gitu saya bisa nuntut Mbak. Orang Mbak kok yang ngebakar gerobak saya, gimana sih? Emang kamu punya bukti? Hah? Ya iya, Mbak mau ngapain? Ya Allah. Mbak. Kamu tuh fitnah aja ya. Jangan berantem. Jangan berantem. Ya Allah, Mbak Nurma, Halda, udah jangan berantem ya. Ini siang-siang panas. Nanti makin panas. Jangan ya. Gak ada gunanya. Astagfirullahaladzim. Ngapain dipisahin sih, Dan? Gua kan baru pengen refresh gitu, nonton gratis, ya gak? Padahal seru gitunya, jambak-jambakan gitu. Mau dibawa kemana sih, Mai? Kamu ikutin aku aja ya. Oke. Aku malah takut jatuh deh. Merem dulu ya, jangan dibuka matanya. Ya. Udah. Oke. Aku boleh buka mata? Boleh. Lihat belakang. Ini gerobak kamu yang baru. Ini beneran gerobak aku? Iya. Yayasan mutusin untuk bantu kamu karena aku sama ini juga paham kalau satu-satunya mata pencaharian kamu itu dari jualan sebelah. Jadi ya ini kami bantu sedikit, sama kami juga siapin bahan-bahannya jadi kamu nggak perlu modal lagi. Ya Allah. Makasih banyak ya, Mai. Sama-sama. Ya Allah, aku nggak tahu gimana lagi cara aku berterima kasih sama kalian. Aku janji aku bakalan pakai gerobak ini dengan sebaik-baiknya. Ya, makasih banyak ya. Semua yang aku lakuin sia-sia aja. Udah dibakar, dapat ganti yang lebih baru. Lihat aja, aku akan lebih bertindak lebih lagi kejam ke kamu, Halda. Saya mau santet yang lebih kuat lagi, Mbak. Saya nggak peduli. Yang penting saingan saya harus kalah. Kalau perlu, sampai mati. Kamu ingin dia mati, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Mbak? Kamu membutuhkan tumbal. Tanpa itu, santet saya hanya bisa membuat dia sakit. Bagaimana? Pakai santet biasa yang nggak pakai tumbal aja, Mbak. Tapi tolong pastikan sakitnya bertahan lama ya, Mbak. Kamu membutuhkan media foto untuk orang yang akan kamu santet. Kasih perlengkapan seperti kemenyan, lilin, sama bubuk mistis dari saya. Nanti saya akan kasih tahu bacaan mantra yang akan kamu baca. Tapi ingat, ini bayaran lebih mahal. Seblak juga. Da. Iya. Seblaknya? Iya. Pesen ya, 2. Mbak, saya kayak biasa aja. Kuahnya dibanyakin ya. Kalau saya isiannya dibanyakin ya. Isiannya dibanyak. Ya, itu mah sama aja nambah porsi dong, dah. Emang boleh, Mbak? Nggak apa-apa, nanti aku tambahin. Tuh baik dia boleh tambahin. Untung baik. Iya.
Semoga dengan ritual ini Halda mendapat pelajaran dan aku bisa menyingkirkan dia. Rik, gimana nih? Kita bawa ke dokter aja, Dan. Ya Allah, Bang, bantuin Bang, itu tolong Bang. Ya Allah, ada. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya santetku udah berhasil mengenai Halda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, gimana kondisinya Halda Bu sekarang? Itu dia, Ay. Gua sama Iput nungguin dia tapi sampai sekarang belum sadar-sadar juga. Kenapa ya Mbak Halda bisa sampai kayak gini? Itu dia, Babang. Padahal kan sakitnya baru sehari ya. Itu lihat coba tuh badan udah kurus kering. Cepet deh. Bener pisan eta teh, udah seperti orang yang sakit berbulan-bulan gitu. Bu Yen sama Teh Iput dari semalaman di sini. Sebenarnya gua sama Iput jaganya gantian. Ame Dani sama Bang Bro Pahri dah. Nah semalam itu waktu Dani nelpon kita ngasih tahu keadaannya si Halda, kita langsung datang kemari ya Put. Bener pisan eta teh, tapi aneh natenya kata Dani teh dokter bilang cenah mah si Halda teh henteu sakit nanaon gitu, dia teh sehat gitu, sadar, makanya tadi dibawa pulang ke rumah. Tapi kenapa atuh udah dibawa pulang ke rumah keadaannya seperti ini? Si anu kering kiripuh. Kayaknya kita harus bawa ke rumah sakit lagi deh ibu-ibu. Agak aneh kalau dokter bilang nggak ada penyakit apa-apa, tapi tiba-tiba jadi sekurus ini. Ini, Babang. Kalau kata Yeyen mania, Halda mah bukan sakit sembarangan begono. Dia mah sakitnya kayak entu, kayak diteluk, kayak pakai ilmu hitam begono. Arif? Ini, kalian habis jenguk Halda? Iya. Gimana dia? Dia masih belum sadar sampai sekarang. Dan sekarang kondisinya semakin buruk. Saya sama Dani tuh semalam udah nganterin Halda ke klinik. Dari pas di perjalanan kita udah ngerasa ada yang aneh sama badannya Halda. Emang kejadian semalam tuh gimana sih, Ri? Kan kamu lihat sendiri kan, sebelum Halda ambruk. Jadi saya sama Dani tuh lagi pesan seblak. Terus tiba-tiba ada suara ledakan gitu. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Pas saya deketin, di badan Halda tuh muncul luka-luka. Saya nggak pernah ngeliat hal kayak gini sebelumnya. Apa kita bisa bikin pengajian di rumahnya Halda? Aku juga kepikiran kayak gitu sih. Kamu bisa kan bantu untuk pimpin doanya, Ri? Ya, insya Allah saya bisa. Nanti saya bilang keluarga dia buat datang ke rumah Halda ya. Makasih banyak ya. Sama-sama. Kalau gitu kita juga harus ke yayasan dulu, ay. Ya udah kalau gitu kita pamit ya, Ri. Kamu hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya sekarang kamu gak bisa ngapa-ngapain. Itu akibatnya kalau kamu berani ikut campur urusan aku. Kayaknya rencana selanjutnya bakal aku lakuin sekarang. Aku akan santet Halda lagi. Meskipun bukan santet kematian,
Tapi aku yakin Halda nggak akan bisa bertahan hidup lagi. Kali ini aku akan bikin kamu menghilang selamanya, Halda. Kamu yang kuat ya, Halda. Semoga dengan adanya pengajian ini, segala sesuatu buruk yang menimpa kamu itu bisa dihilangkan. Kalaupun memang ada hal-hal yang dikehendaki sama Allah. Amin. Kita mulai aja kali pengajiannya, Bu. Ya, Babang. Ya udah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai pengajiannya sekarang ya. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Si Ibu, udah jam segini mau kemana dia? Ini bener deh semua perbuatannya Ibu. Ya Allah, aku gak nyangka Ibu bisa senekat ini. Tapi kenapa sekarang perasaan aku gak enak ya? Kalau aku masih sakit banget lagi. Tapi aku harus pastiin feeling aku sekarang juga. Mending aku sekarang ke kamarnya Ibu aja. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya Allah, Ibu. Itu kan foto Mbak Halda. Ibu! Ibu ngelakuin apa, Bu? Ibu! Pergi kamu, jangan ganggu ibu. Ibu mau ngelakuin apa sama Mbak Halda, Bu? Berhenti, Bu. Ini tuh udah keterlaluan, Bu. Ibu bilang pergi, jangan ikut campur. Ibu! Ibu ini tuh namanya udah musyrik, Bu. Ibu, berhenti. Kamu dengar gak sih ibu bilang jangan ikut campur? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada apa ini? Kok serem gini ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pada takut ya. Kita percaya aja sama Allah. Kita lanjutin ya pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asyarahu wa kullat. Kenapa malah aku yang kena? Aku harus nemuin dukun dan minta bantuannya. Astagfirullahaladzim.
Alhamdulillah. Alda. Alhamdulillah. Ya. Da, Alda. Alhamdulillah. Udah bisa duduk. akhirnya kamu teh udah seger lagi, Alda. Udah nggak apa-apa? Aku sih ngerasa seger dan sehat ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Allah udah mengembalikan kesehatan kamu, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Akhirnya Halda udah sembuh. Alhamdulillah. Ibu di mana ya? Lila? Lila? Lah kamu habis dari mana? Untungnya kamu sekarang udah sadar. Iya kak. Lila, kelihatannya masih lemes gitu. Iya, kamu kenapa mukanya masih pucat? Lu kenapa sih? Kamu teh kunaon? Kamu lagi nyari siapa? Aku lagi nyariin ibu kak. Sebenarnya tadi itu aku mergokin ibu ngirim ilmu hitam ke Mbak Halda. Tapi ilmu hitamnya malah nyerang balik ke ibu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Berarti pas tadi pengajian yang bikin suasana jadi serem tuh gara-gara ilmu hitamnya Mbak Nurma. Pantesan atunya eta teh tadi kelap-kelip gitu terus aya hasap hidung segala. Hah? Terus sekarang bagaimana mak lu? Setelah ilmu hitamnya nyerang balik ke ibu, aku nggak tahu ibu kemana kak. Aduh. Biasa nama yennya kalau kayak gitu teh meureun nyangsang di atas pohon gitu. Ih, kagak. Kalau kena ilmu hitam mah biasa ngumpet di bawah dandang begono. Tolong, sakit badanku panas. Udah 3 hari ibu nggak ditemuin, aku jadi khawatir deh kak. Aku takut ibu kenapa-napa. Lila, kamu sabar ya. Insya Allah kita pasti bakal terus ngebantu untuk nyari ibu kamu ya. Aku makasih banget ya sama Kak Ini dan yang lain. Aku juga nggak tahu gimana cara balesnya kebaikan kalian. Padahal kan ibu aku udah jahat banget sama kalian. Tapi kalian rela bantuin nyariin ibu aku yang hilang. Kejahatan dibalas kejahatan itu nyusahin banget lah. Udah, mendingan sekarang kita cari ibu kamu lagi ya. Makasih ya Kak. Ya, yuk. Sudah ya. Kita cari kemana-mana tapi nggak ketemu juga. Kemana tuh ya? Apa jangan-jangan udah kabur keluar kota kali deh? Bisa jadi sih, Dan. Astagfirullahaladzim. Woi, ini dia. Astagfirullah. Ya Allah. Innalillahi dan Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sabar ya, Lil. Kita doain. Semoga semua amal ibadah ibu kamu diterima di sisi Allah ya. Kok kayak bau gas gini ya? Ada yang nyium nggak? bau banget, baunya makin tajam lagi. Coba kita buka dulu. Ya. Astagfirullahaladzim, dari sini nih. Elo, ieu teh meni nyengat kitunya bauna. Ya eleh. Baunya mungkin jadi nih. Kagak
kuat gue. Ya Allah. Eta kumaha tuh mayatna jadi gosong gitu kete kebakar. Udah diajak di dunia dia. Mbak, aku mau minta maaf atas nama ibu, atas apa yang dilakuin sama ibu selama ini. Saya juga minta maaf ke semua warga di sini karena ibu saya sudah melakukan banyak kejahatan di sini. Gak apa-apa, Lila. Insya Allah, aku udah maafin ibu kamu. Jadi kamu gak usah ngerasa bersalah, ya? Di sini kita para warga juga udah maafin ibu kamu kok, ya kan? Dan insya Allah ibu kamu akan tenang di atas sana. Lil, kalau kamu abis ini mau tinggal sama Mbak, boleh banget loh. Siapa tahu kamu males tidur sendirian dan mau bantuin Mbak bikin seblak. Mau kok Mbak, lagian aku juga bosen kalau sendirian di rumah. Ya udah, kalau kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ay, mau makan seblak? Iya, tapi dibungkus ya untuk 2 porsi. 3 deh, 1 lagi buat Maya. Oke, dibungkus ya? Ya, makasih. Kak ini, aku mau bilang makasih deh, karena udah banyak banget bantuin aku. Terus aku juga makasih juga sama Bang Malik, karena kalian berdua udah banyak banget bantuin aku. Sama-sama, Lil. Sama-sama, Lila. Bang Malik, aku suka deh sama Bang Malik. Tapi tenang aja, aku tahu kok kalau Bang Malik suka sama Kak ini. Kok ngomongnya bisik-bisik? Ayo, ada apa? Kamu kenapa kepo banget sih? Ada deh, nggak Lil? Jadi sekarang mau main rahasia-rahasiaan dari aku. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Ay, kan seblaknya belum, Ay? Seblaknya jadi nggak? Udah, aku ambil ya seblaknya nanti. Kenapa sih, Lil?